Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Desember 2024 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Matius mengawali Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus, mulai dari Abraham sampai kepada Yesus. Tentu maksudnya adalah untuk menegaskan kalau Yesus memang Mesias yang dinanti-nantikan, sekaligus menggenapi nubuat bahwa Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Marilah kita dengarkan Injil Matius ini dari bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Yerubabel, Yerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya saya mengagumi di zaman dahulu orang sudah bisa mencatat silsilah sampai 42 generasi. Sementara di keluarga kita sekarang ini berhasil mencatat silsilah keluarga sampai 6 generasi saja sudah bagus. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan telah dipersiapkan secara rinci dan teratur sejak awal mula bahwa Yesus sungguh berasal dari keturunan Abraham anak Daud. Jika kita telusuri dari Abraham hingga Yesus, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus. Lebih jauh lagi, kita dapat mengetahui bahwa rencana Allah tidak pernah terburu-buru. Melalui silsilah ini, kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan begitu sabar, mengatur segala sesuatu dalam waktunya yang sempurna.
Setiap nama yang disebutkan dalam silsilah ini tidak hanya mencerminkan sejarah yang panjang, tetapi juga kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak kunjung pudar. Dia setia pada janjinya kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Melalui silsilah keturunan ini pula kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang seringkali tidak kita mengerti. Yesus yang datang di dunia ini melalui garis keturunan yang beragam. Jika kita cermati nama-nama yang dicantumkan, tidak semuanya merupakan tokoh yang baik dan tak bercela. Beberapa nama yang latar belakangnya cukup kontroversial, misalnya Tamar, Rahab, Ruth, atau Betsaiba, dan bahkan Manse dikenal sebagai Raja Yehuda yang jahat. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu melampaui kelemahan manusia. Allah tidak hanya bekerja melalui orang-orang sempurna, tetapi juga melalui mereka yang memiliki kelemahan. Abraham dan Daud juga memiliki kelemahan manusiawi, walau mereka dikenal sebagai sosok yang berkenan di hati Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan rencana Allah mencakup semua orang, tidak tebang pilih. Dosa dan kegagalan tidak menghalangi Allah untuk menggenapi rencananya. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kita juga bukan manusia sempurna. Kita juga mempunyai kelemahan manusiawi, sering melanggar perintah dan aturan Tuhan. Tetapi dapat kita pastikan jika kita juga sedang berada dalam rencana Tuhan yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Setiap tantangan dan keberhasilan dalam hidup kita adalah bagian dari rencana besarnya. Tidak ada yang terlalu hina atau terlalu buruk untuk digunakan Allah dalam rencananya. Oleh karena itu, tak patutlah kita merasa tak berguna di hadapan Allah. Tak patutlah kita meragukan kasih Allah, terutama di saat kita menghadapi masa-masa sulit. Melainkan, percayalah saja bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita memang merupakan bagian dari rencana Tuhan. Marilah kita renungkan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Kisah Yusuf misalnya yang dijual oleh saudara-saudaranya dan dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Yusuf telah mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana baginya. Akhirnya, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Perjuangannya menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dapat menggunakan penderitaan kita untuk tujuan yang lebih besar. Maka menjadi penting bagi kita untuk tetap berdoa dan berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Berdoa memberi kita kekuatan dan ketenangan, serta membantu kita melihat situasi kita dari perspektif yang lebih luas. Melalui doa, kita dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan dan penghiburan bahwa Dia selalu bersama kita, bahkan di masa-masa sulit. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita, meskipun kita mungkin tidak memahami sepenuhnya pada saat ini. Maka marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, ampunilah sebab kami meragukan akan semua rencana-Mu, serta mengabaikan kalau hidup kami, kesusahan dan kelimpahan rezeki kami adalah bagian dari rencana-Mu. Kami tahu jika Engkau tidak hanya memilih yang sempurna saja, kami pun tahu jika Engkau juga memilih kami untuk diselamatkan dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Oleh karenanya, pantaslah kami bersimpu dan bersyukur di hadapan-Mu atas anugerah-Mu ini, ya Allah Bapa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa
bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Desember 2024. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.